Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ahli Gizi Rosehan. Hari ini saya mau memberikan tentang makanan apa saja yang kandungan zat besinya tinggi ya. Ini bertujuan agar kita terhindar dari namanya anemia ya. Makan apa saja sebaiknya kita konsumsi agar kita terhindar dari anemia. Baik, sebelum lanjut jangan lupa di subscribe ya, ikuti Ahli Gizi Rosehan, dan jangan lupa di like ya. Semoga ini bermanfaat. Silahkan Anda share, bagikan ke teman-teman Anda semua. Terima kasih. Baik, anemia adalah sesuatu hal yang harus kita hindari. Bahkan Hari Gizi Nasional hari ini mencanangkan bahwa remaja itu terhindar dari anemia. Nah, tentu pemirsa semua, remaja-remaja semua pengen tahu makanan apa saja sih sebaiknya dikonsumsi agar kita tidak anemia ya. Anemia terjadi yaitu di mana kadar hemoglobin kita di bawah normal ya. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan lebih tinggi laki-laki ya. Kalau perempuan itu sekitar 12 mg per dl. Kalau laki-laki 13 sampai 16 ya. Nah, ini yang harus diperhatikan, jangan sampai kita anemia. Nah, bagaimana caranya biar tidak anemia? Pertama, kita harus mengkonsumsi bahan makanan tinggi zat besi. Nah, hari ini saya mau menjelaskan makanan apa saja sebaiknya dikonsumsi kalau biar kita terhindar dari anemia. Baik, sumber makanan kita kan ada dua pemirsa ya, dari nabati dan hewani ya kan. Nah, ada dua sumber ini memang mengandung zat besi ya. Kalau dari nabati biasanya pertama adalah sayur-sayur yang berwarna hijau, misalnya bayam, kangkung ya, apalagi pemirsa yang warna hijau-hijau ya, itu kaya zat besi. Nah, ini bisa kita konsumsi setiap hari dengan cara mengkonsumsinya pakai sayur ya. Makanlah pakai sayur. Jadi kalau kita makan sayur, otomatis kebutuhan zat besi kita terpenuhi ya. Nah, bagi kita yang tidak makan sayur, nah itu berisiko memang akan mengalami kekurangan zat besi. Kemudian dari kacang-kacangan ya, itu tinggi zat besi. Dan dari berbagai macam produk bahan makanan, misalnya dari beberapa jenis buah-buahan juga yang berwarna kehijauan ya, yang kadang-kadang dibuat sayur juga, misalnya terong ya, apalagi pemirsa pepaya ya, pepaya muda, dan itu juga kaya zat besi. Nah, sebenarnya ini juga bagus, cuma memang sumber zat besi dari nabati itu pemirsa semua harus tahu bahwa dia kandungan zat besinya belum aktif ya, artinya dia masih berbentuk feri ya. Jadi dia diubah dulu menjadi fero. Nah, fero ini memerlukan namanya vitamin C. Oleh karena itu kita juga harus mencukupi kebutuhan vitamin C kita dengan buah-buahan ya. Nah, kalau kita rajin makan buah, secara tidak langsung kita juga membantu penyerapan zat besi dari nabati ya. Oleh karena itu kita juga dianjurkan makan buah 4 porsi sehari. Nah, ada kaitannya pemirsa ya. Nah, dari nabati seperti itu, artinya dia masih belum aktif. Nah, kemudian sumber yang kedua pemirsa yaitu dari hewani. Nah, hewani ini memang bagus ya, mencegah anemia. Kandungan zat besinya sudah aktif berbentuk fero ya. Dia kita konsumsi langsung diserap menjadi hemoglobin ya. Anemia itu pemirsa adalah kekurangan hemoglobin. Hem zat besi, globin protein. Jadi kekurangan dua zat itu sehingga menyebabkan suplai oksigen ya yang dibawakan juga berkurang, otomatis mengalami masalah ya. Nah, sumber zat besinya apa saja pemirsa? Pertama dari telur ya, telur kaya zat besi. Artinya kalau kita rajin mengkonsumsi telur minimal 1 biji sehari, anak remaja itu akan terhindar dari anemia. Ada beberapa penelitian mengatakan bahwa dianjurkan mengkonsumsi telur setiap hari 1 biji sehari, otomatis anak-anak remaja putri terhindar dari anemia. Nah, kedua adalah dari ayam ya. Ayam juga kaya zat besi. Daging juga ya pemirsa ya. Hati ya, hati juga kaya zat besi. Dan beberapa produk hewani yang lain, ikan juga ada ya. Rata-rata kandungan zat besinya tinggi. Nah, kalau kita rajin mengkonsumsi bahan makanan zat besi dari hewani, kita terhindar dari anemia. Nah, gimana caranya? Ya, kita harus konsumsi setiap hari ya. Konsumsi ikan, konsumsi daging. Kalau kita memang lagi bermasalah dengan mau menghemat ya, bisa gunakan telur. Telur kan murah pemirsa ya, buat telur dadar atau sapi ya.
dan beberapa masakan lain yang kita buat variatif, sehingga kita bisa terhindar dari anemia. Apa dampaknya pemirsa kalau kita terkena anemia? Pertama, karena hemoglobin itu membawa oksigen, otomatis orang akan mengalami pusing-pusing, ya, kadang-kadang pucat, ya, lemah, letih, lesu, lunglai gitu ya, tidak bergairah, ngantuk. Itu yang pertama. Yang kedua juga berbahaya, ya, dia bisa menghilangkan konsentrasi, dan kalau ibu hamil mengalami anemia berbahaya, dia akan melahirkan anak BBRR, berat badan lahir rendah, anak stunting, anak gizi buruk, ya, dan ibunya juga beresiko meninggal dunia karena kekurangan darah. Oleh karena itu, cegah anemia sekarang. Makanya tema hari gizi sekarang adalah remaja sehat bebas dari anemia. Ya, ayo konsumsi zat besi, ya. Jangan lupa selalu konsumsi zat besi setiap hari. Terima kasih. Demikian tip hari ini yang dapat saya sampaikan. Ingat, ikuti ahli gizi sehat, subscribe video ahli gizi sehat, dan bagikan kalau memang ini bermanfaat. Saya akan selalu memberikan konten-konten gizi yang menarik buat Anda. Tapi saya juga pengen Anda memfollow saya dan nyalakan tanda lonceng agar selalu info-info dari saya Anda dapatkan. Terima kasih. Salam gizi Indonesia. Indonesia sehat, bebas dari anemia.